Nggih. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai malam ini nggih dengan memperkenalkan salah satu produknya dari PT Berkah Sukses Teknologi atau yang disebut juga properti Hyungland nggih. Hyungland, kemudian ada Hortiland. Jadi ada dua proyek yang untuk di kafling produktifnya. Jadi marilah kita eh, baca basmalah dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini bisa bermanfaat sebagai share informasi kepada kita semua. Baik, terima kasih. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini apa ya? Miliarder itu pada miliarder dunia itu pada beralih Bapak Ibu. Beberapa melirik sektor pertanian dan peternakan, nggih, sebagai investasi yang stabil dan menguntungkan, sekaligus strategi untuk menghadapi ketidakpastian global dan ancaman krisis pangan. Jadi kita tahu bahwa sekarang kondisi global juga sudah mulai tidak baik-baik saja nih, banyak peperangan dan macam sebagainya, jumlah penduduk yang semakin meningkat. Nah, tentunya mereka akan berpikir bagaimana ketahanan pangan itu sangat diperlukan. Contohnya salah satunya di negara kita, di Indonesia dengan proyeknya Pak Prabowo nih, bagaimana untuk memperkuat di ketahanan pangan. Nah, di sini jargonnya adalah merubah harta Anda menjadi aset produktif menguntungkan dunia dan akhirat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita memang di dalam aset produktif ini salah satunya kepemilikan lahan ya, lahan pertanian. Nanti ada sebagian bahwa hasil panen kita itu memang tidak hanya untuk kita duniawi aja, tapi juga 10%-nya untuk tahfiz Quran, Bapak Ibu. Tahfiz Quran wa dakwah ya. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, ini adalah gambar paling kiri ini owner kita, Bapak Haji Muhammad Taufik, owner PT Berkah Sukses Teknologi yang mengembangkan ya, menginisiasi Hyungland dan Katuland atau Hortiland ya. Kemudian dia adalah DPW APKI Kalsel, Asosiasi Petani Katuk Seluruh Indonesia untuk area Kalimantan Selatan. Beliau masuk dalam buku 25 Profil Pribadi Emas Indonesia. Figur inspiratif, inovatif, visioner, dan pembawa perubahan. Nah, ini adalah bukunya Bapak Ibu. Jadi buku ini bisa dicari di Gramedia ya. Jadi istilahnya owner kita ini memang tokoh pemuda ya. Jadi secara branding itu beliau sudah punya apa ya, punya nama lah di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian yang kedua yang di tengah ini Bapak Ibu perkenalkan, ini saya Joko Antanuarih. Saya Ketua Koperasi Banua Prima Persada. Kemudian saya pengurus dari UKM, Gerakan Kewirausahaan Nasional nggih. Kemudian saya juga sebagai Project Manager Youngland, Katukland atau Hortiland dan Sekretaris Asosiasi Petani Katuk Indonesia se-Kalimantan Selatan. Kemudian yang tokoh kita yang ketiga, ini Bapak Misrani. Bapak Misrani ini adalah Ketua Gapoktan. Gapoktan itu gabungan kelompok tani, Kayu Baimbai. Beliau adalah Sekretaris P4S mulai dari 2019. Kemudian Koordinator Teknis Budidaya Katukland dan Hortiland, Bagian Humas dan Pertanian Asosiasi Petani Katuk Indonesia Kalimantan Selatan. Beliau termasuk salah satu petani mandiri terbaik pertama ya, terbaik YDBA Jakarta tahun 2017 dan Ketua Gapoktan terbaik se-Kalsel. Jadi se-Kalimantan Selatan itu juaranya Bapak Ibu tahun 2019. Peraih Kalpataru terbaik tingkat nasional 2024. Jadi apa yang menjadi tokoh kita di Hortiland ini memang benar-benar teman-teman yang memang sudah teruji secara kemampuan ya Bapak Ibu nggih. Nah, secara legalitas alhamdulillah kita sudah aman ya. Ada NIB, ada CUPL, kemudian eh, apa ya TDP komplit ya kita ya. Nah, kemudian kita pola sekarang adalah bagaimana kita punya kebun, tetapi mendapatkan tiga keuntungan sekaligus. Jadi biasanya itu kan kalau kafling kebun itu kita ibaratnya ya nunggu dari hasil panenan gitu nggih. Tapi di kita enggak Bapak Ibu. Kita ada sistem auto cuan yang dapat pasif income itu tidak hanya dari kebun aja, tapi juga dari sistem jaringannya NSI Bapak Ibu.
Di sini jargon kita adalah Anda tinggal duduk manis bagi hasil 50%. 50% untuk Anda sebagai pemilik kebun dan 50% untuk kami sebagai pengelola. Nah, di sini kita membeli sekali, mendapatkan keuntungan atau passive income dunia dan akhirat berkali-kali, otomatis bisa sedekah untuk tahfiz Quran, wa dakwah tanpa henti. Jadi, alhamdulillah ini kita sudah membangun ya, sudah kita beli lahannya secara cash lunas, akan dibangun pondok pesantren. Salah satu lokasinya adalah di Desa Hiung, tahfiz Quran, wa dakwah. Nah, bagaimana gambaran lokasinya untuk yang Hortiland ini, Bapak Ibu? Jadi Hortiland ini ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Luas lahan agroforestry Banua agroforestry namanya Banua Langkar ya. Pertanian Horti di Desa 3A. Desa 3A itu kalau kita kok desa kok ada huruf-huruf gitu Pak gitu kan kalau ada pertanyaan gitu. Bahwa dulunya itu memang daerah trans Bapak Ibu. Jadi transmigrasi dulu itu biasa penamaannya itu sebagai angka. Desa 3A, 3B kayak gitu Bapak Ibu. Dan di sini dulunya memang desa itu adalah sebuah area trans ya yang mencapai luas desa itu ada pertaniannya ada 28 hektar. Jadi dari total luas desa 2.500 hektar. Ini menunjukkan keberhasilan inovasi budidaya hortikultura, Bapak Ibu. Karena di sini merupakan gapoktan terbaik se-Kalimantan Selatan. Kondisi lahannya adalah tada hujan. Tada hujan itu eh, tidak punya apa ya kayak sumber air sungai itu nggak ada, tapi dia memang mengandalkan dari hujan dan air tanah, Bapak Ibu. Ini mendukung pertumbuhan subur tanaman horti. Di sini memang area horti. Kenapa disebut agroforestry? Memang areanya adalah hutan, kemudian dia berubah pada penanaman agro ya, jadi sinergi dengan agro wisatanya. Kemudian ini menjadikan ikon unggul Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi kalau kita lihat di dalam peta di kanan ini, Bapak Ibu, yang warna hijau ini adalah Jalan Ahmad Yani atau jalan lintas provinsi, jalan besar ya. Jadi dari Jalan Ahmad Yani ada persimpangan, namanya Simpang 4, ini belok kanan, masuk sekitar 1,5 kilo. Ini adalah area agroforestry Banua Langkar namanya. Dan di sini sudah ada banyak penduduk, Bapak Ibu. Jadi area penduduknya sudah ramai dan lokasi kita ini termasuk dekat dengan Jalan Ahmad Yani, yaitu sekitar 1,5 kilometer. Kita buka rencana 3 blok, tapi sekarang yang kita sudah siapkan untuk blok 1 sejumlah 60 kafling. Untuk blok 2 itu sejumlah 54 kafling, dan blok 3 itu sejumlah 38 kafling. Tapi belum, ini kita ke blok 1 dulu Bapak Ibu, yang dekat dengan area agroforestry Banua Langkar. Nah, kita lihat bahwa kalau di Banjar ini kan ada di Kalimantan Selatan, ya. Jadi kalau bandaranya itu namanya Samsudin Nur, yaitu di Banjarbaru. Kemudian kita bisa dari akses mana saja Bapak Ibu kalau mau menengok ke lokasi, nggih. Dan ini bagi teman-teman nanti yang sebagai pembeli, itu kita subsidi untuk tiket pesawatnya Bapak Ibu. Maksimal 1,5 juta dan juga kita free ya untuk Bapak Ibu nanti kunjungan ke lokasi ya. Jadi istilahnya kita tidak beli kucing dalam karung. Nggak gitu Bapak Ibu. Karena konsep kita adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melihat langsung kebun Bapak Ibu secara real ya, real time ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa memantau lewat handphone. Nah, Desa 3A Simpang 4 Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Banjar ini memiliki jarak tempuh sekitar 65 kilometer dengan waktu tempuh 1,5 jam dari kota Banjarmasin. Tetapi dari bandara itu sekitar 43 kilometer, yaitu sekitar 1 jam ya. Dan Bandara Samsudin Nur ini sudah banyak sekali penerbangan karena sekarang juga termasuk ke bandara internasional ya. Dari Banjar ke Malaysia juga sudah ada. Jadi di sini bandaranya sudah bandara baru Bapak Ibu. Nah, kita memperkenalkan sebuah inovasi, kemudian sebuah peluang untuk Bapak Ibu memiliki aset produktif ya, berupa tanah, kafling, dan ini bisa dimiliki seumur hidup karena ini hak milik nggih. Jadi dengan harga promo saat ini 59 juta, luas kafling 10 kali 20 meter,
kemudian surat tanah bisa ditingkatkan menjadi sertifikat. Ini saya mute dulu nih Bapak Ibu nih. Ada beberapa yang saya kasih tahu dulu, mohon maaf. Nah, kemudian lokasi di kawasan agrowisata. Jadi lokasinya itu sudah lokasi yang berkembang. Gratis bibit, gratis pupuk perawatan, kontrak pembelian hasil panen, kemudian ada bagi hasil 50-50, dikelola Gapoktan terbaik 2019 untuk Kalimantan Selatan, 10% hasil panen untuk zakat dan sedekah tahfiz Quran. Ini jika Bapak Ibu membayar secara cash 59 Bapak Ibu. Tapi kita hebatnya, kita punya program. Programnya itu apa? Programnya adalah program 4D Bapak Ibu. Duduk diam dapat duit. Maksudnya gimana? Maksudnya itu Bapak Ibu nggak perlu bayar 59. Cukup membayar 25 juta per kafling aja. Kerjasama dengan kami, perusahaan, di mana nanti hak tanah itu milik Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu punya kebun produktif yang lokasinya dekat dengan Jalan Ahmad Yani, 1,5 kilo nggih, dan kawasan agrowisata, pasti harga naik. Dan ada bisnis auto cuannya. Bisnis auto cuannya adalah bisnis yang nantinya ini yang bisa menghemat untuk kenapa Bapak Ibu hanya membayar 25 juta saja. Ini nanti yang akan dikelola oleh NSI Bapak Ibu. Dan hebatnya kondisi kebun dan auto cuan bisa dipantau real time di handphone Bapak Ibu masing-masing. Sehingga kita transparan. Nah, cicilan kreditnya kami atau perusahaan yang bayar sampai lunas. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah mikir kreditnya. Anda dapat real aset berupa lahan, kebun produktif, kita kelola, bagi hasil 50-50, ada sistem auto cuannya, gimana kita kerjakan juga dengan tim iklan, ya kan? Bapak Ibu bisa memantau dari handphonenya, dan istilahnya apa? Bisnis ini tanpa resiko, Bapak Ibu. Karena kita apa? Jual beli aset, aset yang produktif. Dan semuanya ini kami urus, Anda terima beres dan auto cuan terus-menerus memantau lewat handphone Bapak Ibu masing-masing. Sehingga dengan 25 juta ini, kita bisa menyebutkan bahwa kapling karbon termurah se-Indonesia, Bapak Ibu. Karena ada sistem auto cuannya. Nah, apa yang dibudidayakan di Hortiland ini, yaitu beberapa tentang ini apa itu sayur-sayur mayur, Bapak Ibu. Jadi tanaman horti, mulai dari terong, kemudian dari timun, cabe, kemudian ada kacang panjang, tomat, dan macam sebagainya. Jadi ini siklusnya itu berputar, Bapak Ibu. Bukan kok ibaratnya kapling saya Pak nanti terong terus, bukan kayak gitu. Jadi ini nanti sudah ada siklus, misalnya blok 1 sampai blok 5 terong, apa kafling 1 sampai 5 terong, nanti kafling 6 sampai kafling 10 mentimun, kemudian kafling 11 sampai kafling 15 rombok rawit gitu Bu. Bapak Ibu, jadi ibaratnya suasana untuk pertaniannya itu beragam. Ini tujuannya apa? Tujuannya satu, biar kita kontinuitas dalam memenuhi kebutuhan sayuran. Karena di horti ini, di area kita ini, itu setiap sore itu udah banyak berkumpul pedagang. Dari Kandangan yang arah ke Kalimantan Timur, kemudian ada yang ke Liang Anggang, yang arah ke Banjarmasin, itu banyak kumpul di sini Bapak Ibu untuk membeli sayur-sayuran di kebun kita. Jadi kita akan memberikan sayuran yang seragam, berbagai macam sayur. Dan Bapak Ibu nanti juga akan melihat kebunnya itu kelihatan indah Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah kita ada jalan setapaknya, kemudian ada untuk pengairan irigasinya, pokok bagus. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kunjungan di lokasi, Bapak Ibu akan melihat bagaimana pengelolaan kebun ini yang dikelola oleh Gapoktan ini bisa menjadikan contoh untuk kebun yang lain. Dan ini adalah aset yang tidak akan rugi, Bapak Ibu. Bayangkan, hanya 25 juta, Bapak Ibu sudah memiliki tanah lahan kebun produktif dan kreditnya nggak perlu mikir karena sudah dikerjakan oleh kami. Oke, nggih. Nah, ini adalah Smart Digital Agribis. Jadi nanti Bapak Ibu akan punya seperti ini, bisa melihat kebun via CCTV, kemudian pengurusan suratnya sampai di mana itu semua semua ada tak apa ya, ada laporannya. Kemudian hasil kebun, harga kebun saat itu berapa, itu semua
bisa dipantau. Sehingga kondisi kebun, hasil panen, status pengurusan, ini surat ya, untuk sertifikat itu kalau Bapak Ibu pengen ngurus sendiri, itu bisa kita bantu. Dilaporkan secara berkala dan bisa dicek secara langsung di handphone kapan saja dan di mana saja secara real time. Nah, ini adalah set plan petanya. Jadi yang garis ini, garis lurus ini adalah Jalan Ahmad Yani, jalan provinsi Bapak Ibu. Jadi jalan raya gede ya. Dari sini tuh kita belok kanan, masuk ke area agroforestry Banualangkar, sekitar kalau masuk ke pertigaan ini 300 ya. Kalau saya hitung sampai ke kebun Hortiland atau Katukland Blok 1 itu sekitar 1,5 kilo ya. 1,5 kilo itu Blok 1 sudah kita buka. Kemudian Blok 2 itu ada di sini Bapak Ibu, Blok 2. Jadi pinggir jalan deket Jalan Ahmad Yani juga, jaraknya sekitar 500 meter sebelum jalan apa dari Jalan Ahmad Yani. Kemudian di sini juga ada Blok 3. Ini jaraknya sekitar 700 meter. Jadi lahan kita itu benar-benar kita hitung secara harga ya, itu Bapak Ibu nggak akan rugi. Bayangkan sekarang 25 juta kreditnya kita yang bayarin, tanah milik Bapak Ibu, kemudian di situ juga pengelolaan lahannya dari kita, Bapak Ibu bisa melihat via handphone. Luar biasa kan? Jadi sekarang zaman teknologi Bapak Ibu, dan itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan passive income untuk Bapak Ibu. Oke, nggih. Nah, ini adalah Blok 1 Bapak Ibu yang kita buka. Jadi Blok 1 ini depannya jalan itu 5 meter ya ini ya. Jalan 5 meter. Jadi untuk panen, untuk angkutan, truk bisa masuk sampai ke depan kebun Bapak Ibu. Yang warna merah ini sudah laku ya, sold out ya. Jadi yang belum laku adalah yang warna biru. Dan di sini yang di depan ini masih ada sekitar 10 ya. Jadi depan ini tempat yang paling bagus Bapak Ibu. Karena lokasinya pas pinggir jalan. Nah, kemudian yang di tengah ini juga ada jalan, tapi sekitar 2,5 meter untuk jalan kebun aja, untuk satu mobil. Kalau di depan ini nanti untuk panen memang arahnya di situ. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini mobil sebelah kiri, ini lurus Bapak Ibu, 5 meter ini jalan ya. Ini areanya sudah dibuka Bapak Ibu. Jadi ini adalah nanti yang akan kita tanami kafling, tanami sayuran. Nah, ini contohnya teman-teman yang sudah apa di depan ya. Jadi ini depan sebelum masuk ke kebun. Nah, kebunnya itu di sebelah kiri ini. Nah, yang di mobil lurus itu adalah yang jalan 5 meter tadi Bapak Ibu. Nah, ini, bentar. Nah, ini yang di sini mobil, nah yang 5 meter itu. Jadi apa? Jadi mobil itu bisa langsung ke titik lokasi. Nggak jauh Bapak Ibu. Dan di sini nanti setiap kafling itu ada namanya. Si A punyanya ini, kapling nomor ini punyanya ini. Jadi kita nggak akan ada tumpang tindih dan kita nggak mau ada tumpang tindih. Kita nggak mau ada masalah, semua bisa dikontrol via handphone kok. Bapak Ibu kalau pengen masang CCTV pribadi juga bisa kok, tinggal nambah sekitar 2 juta ya kan. Sudah CCTV pribadi. Jadi di sini apa Bapak Ibu punya memang aset yang tempatnya strategis, dikelola oleh Gapoktan terbaik dan harganya murah Bapak Ibu. Nah, ini gambar paling kanan ini adalah Pak Imis ya. Beliau adalah ketua Gapoktannya, Gapoktan terbaik Kalimantan Selatan tahun 2019. Nah, ini adalah di kebun-kebun pertaniannya. Ini daerah agroforestry Banualangkar, Bapak Ibu. Nah, apa keunggulan kita dibandingkan dengan kafling yang lain? Pertama, lahan jelas, status hak milik. Surat tanah itu SKT ya, SPPF ya, dari desa ya. Kita hanya satu pintu aja dari desa dan bisa ditingkatkan ke sertifikat, tetapi biayanya biaya sendiri. Tapi saran saya, kalau sertifikat itu kan kita balik nama jual beli itu kan agak mahal ya. Jadi SPPF pun selama itu satu pintu dari desa, kita garansi Bapak Ibu tidak ada masalah. Jadi kalau ada masalah mengenai lahan, kita ganti 100%. Nanti ada kontraknya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pembayaran bisa cash, kredit syariah tanpa riba ya. Ini kalau kita pakai bank BSI itu pakai 15 tahun, rata-rata 13 ribuan per hari, tanpa denda dan tanpa bunga ya, kalau dilewat perusahaan ya. Tapi di kita sarankan Bapak Ibu yang ngambil yang harga 25 juta itu, nggak usah mikir kredit. Kreditnya sudah dibayar oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, kita punya Smart Digital Agribis yang nanti Bapak Ibu kita instalkan. Bisa melihat kondisi kebun, hasil panen, status pengurusan, surat, dan macam sebagainya. Bisa dilihat real time, CCTV-nya pun bisa. Dilihat real time di handphone.
Kemudian yang keempat kita menggunakan teknologi irigasi aero drip ya. Teknologi pengairan yang tinggal buka kran, sip, itu nanti semua langsung netes di tanamannya. Kemudian yang kelima, kita punya yang namanya pupuk teknologi nano, namanya Primero. Ini produk yang dijual PT Berkah Sukses Teknologi, Bapak Ibu. Dari NSI itu kan cuma juga kita punya menyiapkan pupuk ya, pupuk organik nano. Jadi kita menggunakan produk yang kita sendiri. Kemudian keenam, pasif income lebih cepat. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan kafling kebun yang lain, rata-rata itu tanaman buah. Di kita sayur, Bapak Ibu. Kenapa? Ya memang area sayur itu kita mensuplai untuk IKN dan suplai Kalimantan Selatan dari kita. Dari Banjar itu pusatnya adalah di agrowisata agroforestry Banua itu pusatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti datang sore hari, itu pedagang-pedagang sudah pada ngumpul. Pedagang sayur ya. Yang dari ke arah Kaltim, yang mau ke Kalteng, itu banyak ngambil sayur di situ. Nah, ini adalah potensi. Marketnya sudah ada. Tinggal bagaimana kebutuhan sayur itu bisa disuplai dari kebun-kebun kita, Bapak Ibu. Kemudian permintaan pasar sangat besar ya. Karena siapa sih yang nggak perlu sayur gitu kan? Sekarang apalagi IKN. IKN itu kalau nanti ibaratnya semua pada penduduknya sudah padat, itu suplai sayur tuh banyak dari Kalimantan Selatan, Bapak Ibu. Salah satunya di agroforestry Banua Langkar ini. Kemudian yang ke-8, berkah dunia akhirat. Karena 10% hasil panen memang sudah kita komitmenkan untuk tafiz, Quran, dan zakat wadakwah ya. Itu. Nah, sekarang fasilitasnya apa? Nah, di agroforestry Banua Langkar itu ada greenhouse pembibitan. Di sini sudah ready. Kemudian ada pengolahan pupuk organik, kita sudah punya tempatnya. Kemudian di sini ada juga danau sumber air. Jadi kalau kita mau berkunjung ke sini sekaligus bawa pancing Bapak Ibu, kita mancing di sini. Ini pemandangannya indah ya. Kemudian dekat juga di situ ada bangsal pasca panen. Nah, biasanya kalau pedagang-pedagang sayur itu pada kumpul di sini Bapak Ibu kalau sore hari. Nah, di sini tinggal kita nanti timbang, bersihkan apa itu sayurnya di sini, timbang, jual, bayar. Nah, ini yang nanti akan kita laporkan via digital agribis Bapak Ibu. Kemudian jalan kebun untuk masuk sudah pengerasan ya. Dari zaman Jalan Ahmad Yani sampai ke agroforestry Banua Langkar ini sudah pengerasan, meskipun belum aspal nih Bapak Ibu nggih. Tapi sudah bisa truk pun bisa masuk di sini. Kemudian kita juga punya kebun induan. Ini contohnya kebun induan dari katuk, karena kita juga ada kontrak ya untuk katuk ya. Kemudian ini ada mesin pasca panen juga lengkap untuk mesinnya. Dari mesin cuci buah, kemudian mesin untuk pengering itu kita sudah punya. Kemudian yang paling bawah kanan ini kita punya greenhouse pengeringan ya. Jadi kalau misalnya kita punya tanaman kayak cabai yang dikeringkan, tomat yang dikeringkan, kemudian katuk yang dikeringkan itu kita bisa mengeringkannya di sini. Ini luas 600 meter persegi. Fasilitas ini adalah fasilitas buat kita, Bapak Ibu. Kita nggak perlu membuat fasilitas satu-satu. Coba bayangkan berapa biayanya kalau kita buat sendiri, ya kan? Jadi kebanyakan ini adalah program CSR dari pemerintah dan dari perusahaan tambang, Bapak Ibu. Karena lokasi kita memang memang daerah lokasi yang dekat dengan tambang. Nah, bagaimana caranya Pak untuk memiliki kebun di agroforestry Banua Langkar atau ini Katukland atau Hortiland? Pertama adalah sebaiknya Bapak Ibu survei lapangan. Karena survei lapangan gratis ya. Kami dampingi dari bandara sampai ke lokasi balik lagi ke bandara. Dan bagi pembeli itu kita subsidi untuk tiket pesawatnya ya. 1,5 juta. Jadi tinggal ibaratnya apa? Tinggal eh, bawa badan, baju berapa lembar berangkat. Nanti dari bandara kita kita servis Bapak Ibu. Jadi kita dampingi, kita kirim ke lokasi, makan gratis, tidur di sini kalau misalnya mau nginep nanti tidur di rumah saya. Di rumah saya kan dekat dengan bandara ya. Paling 10 menit sampai ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah lihat lahan, kemudian membayar uang tanda jadi sebesar 500 ribu rupiah. Ini tidak wajib. Kalau ibaratnya sudah pengen mantep gitu ya, sudah milih saya blok ini Pak, kafling ini, langsung bayar
ibaratnya untuk pelunasan juga nggak apa-apa gitu ya. Tetapi Bapak Ibu akan berhadapan dengan kita dulu untuk memahami akad Bapak Ibu. Jadi akad itu nanti satu, Bapak Ibu harus melihat bagaimana legalitas dari lahan, kemudian bagaimana kontrak kita dengan para buyer, kemudian Bapak Ibu bisa ketemu kita dengan beberapa petani. Jadi saling diskusi. Pengelolanya siapa, Bapak Ibu akan ketemu dengan Pak Misrani dan macam sebagainya ya. Kemudian kita jabarkan juga konsep kafling kebunnya. Jadi ini ibaratnya Bapak Ibu punya lahan, kita Gapoktan itu sebagai pengelola dan kita perusahaan itu sebagai penyedia aplikasi dan juga untuk membantu menjalankan Bapak Ibu untuk membayar kreditnya. Jadi lewat kami Bapak Ibu nanti kreditnya Bapak Ibu nggak usah mikir karena ada sistem auto cuan. Nah setelah itu pasal-pasal akad kita jelaskan. Akadnya ada dua Bapak Ibu. Akad jual beli lahan, yang kedua adalah akad pengelolaan budidayanya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu pembayaran DP atau pelunasan yang 25 juta. Ini belum lunas ya, maksudnya itu pelunasannya itu 59 tapi kita yang bayar kredit gitu ya. Bapak Ibu hanya membayar 25 juta saja. Jadi kreditnya nggak usah dipikir Bapak Ibu. Itu nggih. Nah, setelah itu administrasi dari tim perusahaan akan memberikan kwitansi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa download kwitansinya lewat aplikasi. Kemudian Bapak Ibu nanti juga akan didaftarkan di dua aplikasi. Satu adalah digital agribis untuk memantau kebun. Yang kedua adalah akun NSI untuk melihat auto cuannya yang kita kerjakan. Itu nggih. Setelah itu baru nomor 6 akad. Akad merasakan akad langsung maupun online. Ini kalau orang jauh ya, nggak mau datang misalnya dari online pun bisa menggunakan akad sirkah kerjasama. Nah, di kita bedanya adalah kita punya tiga mesin uang. Kafling produktif yang punya tiga pendapatan Bapak Ibu. Satu adalah kenaikan harga lahan. Kenapa harga lahan Bapak Ibu akan naik? Ya karena posisinya dekat dengan Jalan Ahmad Yani. Yang kedua adalah di sini asetnya aset produktif, bukan tanah mati ya, bukan ibaratnya tanah cuma dibiarin. Kita ada yang ngelola. Yang ngelola Gapoktan terbaik Kalimantan Selatan loh tahun 2019. Nggak, nggak ecek-ecek loh Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga bagi hasil panen. Jadi panenan kita itu kan tanaman horti ya. Nanti akan berubah-ubah Bapak Ibu. Misalnya bulan ini cabe, nanti sampai selesai cabe ya, misalnya 1 tahun gitu kan. Ganti nanti dengan timun. Timun itu panen kan 45 hari ya, sampai 2 bulan, 3 bulan panen. Nanti ganti lagi dengan kacang panjang. Jadi diputer Bapak Ibu. Karena satu, untuk marketnya itu biar continue. Yang kedua adalah menghindari atau mengurangi serangan hama penyakit. Jadi kalau siklusnya itu berputar, itu nanti penyakit tidak tidak berdiam di situ aja kayak gitu Bapak Ibu. Jadi bisa siklusnya itu mengurangi dampak dari serangan penyakit. Nah, yang ketiga ada ini pembeda kita dengan bisnis kafling yang lain Bapak Ibu, ada bisnis auto cuannya. Jadi nanti setiap investor itu yang Bapak Ibu misalnya eh, sebagai pembeli, sebagai investor atau sebagai marketing nanti bisa mendapatkan dari hasil auto cuannya ini. Dan ini semuanya kami yang urus. Bapak Ibu hanya memantau secara real time di handphone masing-masing. Oke nggih. Nah ini bagaimana untuk akadnya? Itu pertama ya ada setelah akad jual beli lahan, baik cash atau kredit, Anda mendapatkan dua surat perjanjian. Jadi satu adalah surat kepemilikan lahan, yang kedua ini dari desa ya, jadi bukan kita yang ini kan ya. Nanti dari desa itu ada ngukur GPS, ada saksi-saksi dari RT, kemudian ada dari sekretaris desa itu semua ngikut Bapak Ibu waktu pengukuran itu. Nanti yang mengeluarkan suratnya adalah desa. Kemudian yang kedua adalah kwitansi DP atau cicilan serta perjanjian pengelolaan kebun. Itu ya. Kemudian si investor mendapatkan dua akun. Akunnya yang satu ini aplikasi digital Agribis untuk melihat informasi kebun. Yang kedua adalah akun bisnis di aplikasi NSI World untuk melihat komisinya dari bisnisnya NSI yang kita kerjakan.
Kemudian investor yang lunas akan mendapatkan dua penghasilan hasil kebun dan bisnis. Jadi kalau ini misalnya Bapak Ibu hanya cukup bayar 25 juta ya, 25 juta itu sudah tertanam Bapak Ibu. Dalam artian bukan nunggu, ini nunggunya paling sekitar 6 bulan aja ya. Karena apa? Persiapan lahan, kemudian eh, pematangan tanah dan macam sebagainya. Tapi ini akan lebih cepat daripada Bapak Ibu kafling tanaman yang lain, yang ibaratnya kalau tanaman buah itu kan 5 tahun baru panen ya kan, baru dapat hasil. Di kita enggak. Di kita bulan ketujuh aja sudah dapat hasil Bapak Ibu. Dan pendapatan kita dari dua tadi, dari kebun dan dari bisnis auto cuannya. Kemudian akad ini meliputi akad upah perawatan, jadi masuk di 25 juta tadi Bapak Ibu. Kemudian akad bagi hasil panen yang pembagian 50-50 gitu nggih. Bagi yang sudah lunas, ini lunas itu maksudnya yang bayar 25 juta. Walaupun kreditnya kita kan tetap dianggap Bapak Ibu sudah lunas tanggung jawabnya gitu ya. Yang kredit itu ke kita Bapak Ibu, bukan ke Bapak Ibu. Jadi kita yang bayarin. Setelah masa tanam, estimasi mulai panen pada bulan kelima. Jadi pada bulan kelima itu saat bertanam, itu yang paling lambat ya. Yang paling cepat itu 45 hari. Ini tergantung tanamannya. 45 hari itu contoh apa? Contoh timun, itu 45. Kacang panjang, itu 45. Kemudian gambas, itu 45 hari sudah panen. Dan itu nanti real time. Bapak Ibu bisa lihatnya di aplikasi. Nah, kemudian masa dimulai budidaya adalah ini bukan 1 tahun kita, kita 6 bulan ya. 1 tahun itu kalau yang di hiung, kalau di horti ini 6 bulan setelah persiapan kebun. Tapi di bulan ketujuh Bapak Ibu sudah dapat hasil. Dari mana? Dari sistem auto cuannya. Presentasi bagi hasil adalah 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk pengelola lahan. Setelah dikurangi modal 3 juta untuk biaya budidaya musim berikutnya. Jadi setelah panen itu ditabung dulu. Untuk apa? Untuk budidaya modal panenan berikutnya Bapak Ibu. Tidak langsung dibagi, kurangi dulu modal. Kenapa? Siklus tanaman itu kan mesti perlu modal lagi kan. Setelah nanam lombok, kita mau nanam tomat, otomatis kan tabungan dari lombok tadi untuk nanam tomat gitu Bapak Ibu nggih. Jadi kita tidak meminta lagi ke investor karena sudah ditabung dari panenan sebelumnya. Masa kontrak kerjasama pengelolaan ini minimal 10 tahun ya. Jadi kita jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Ya karena kita tahu bahwa dengan bisnis ini kita ada win-win solusi Bapak Ibu. Kalau terlalu pendek juga kasihan di kita, di kami ya kan. Misalnya Bapak Ibu kalau jauh, misalnya dari Jawa, panjang malah nggak apa-apa Pak gitu kan. Tapi kalau ada orang-orang juga yang di sini punya kebun, dia terkadang kan pengennya juga ngelola sendiri. Nah itu kita batasin untuk maksimal kerjasamanya kita di 10 tahun. Kalau pengen ngelola sendiri gimana Bapak Ibu? Ya ibarat dari awal. Dari awal saya pengen ngelola sendiri untuk 1 tahun. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi auto cuannya jadi ibaratnya nanti yang kredit si orang tersebut ya, gitu nggih. Karena kita dengan membayari kredit itu ya otomatis kita pengen juga ada hasil yang lebih panjang dengan Bapak Ibu kerjasama dengan kami. Karena kita ngelola auto cuannya loh Bapak Ibu. Kita yang membayari kreditnya loh. Sehingga kita pengen bagaimana keuntungan itu juga bisa maksimal di kami, gitu nggih. Nah, kemudian selama kerjasama belum berakhir, maka akad ijarah dan musakoh terus berjalan di tahun berikutnya, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kesepakatan ini nanti Bapak Ibu bisa mempertimbangkan, bisa negosiasi lah. Misalnya saya ingin kerjasama berapa tahun, itu silakan. Itu nggih. Nah, kemudian ini kalau kita tanamin cabai Bapak Ibu. Karena kan namanya horti itu mulai bisa dari cabai, timun, tomat, kemudian semangka pun juga bisa, gambas gitu ya. Kacang panjang itu semuanya bisa kita tanam ya. Nah, ini kapling 200 meter persegi, 360 batang. Di mana kalau rata-rata kalau harga cabainya 35.000, kita per bulan itu si investor dapat sekitar 341 ribu rupiah. Lumayan kan? Ini hasil dari kebunnya aja. Kemudian dari potensi tertinggi, ini si investor itu kalau harga cabai di 125.000 per kilo, itu dapatnya 2.275.000 rata-rata ya per bulan. Ini jika cabai tertinggi. Tetapi kan kita nggak mungkin rendah dan tinggi terus Bapak Ibu. Jadi dan ini pun fluktuasi. Yang kedua adalah komoditasnya pun berubah-ubah ya. Tidak cabai terus gitu enggak. Jadi siklusnya memutar Bapak Ibu. Sehingga hasil panen
itu nggak bisa seragam tiap kapling. Nggak bisa, karena tergantung dari nanti jenis tanamannya apa, kemudian hasil panennya apa, itu semua nanti dikontrol via Smart Digital Agribis ini, Bapak Ibu. Jadi, eh, kalau kita dulu punya permainan game ya, pernah dengar nggak Bapak Ibu? Harvest Moon. Harvest Moon itu pernah permainan game di handphone yang dia itu bertani. Mirip kayak Ibu, kayak kayak ini Bapak Ibu. Jadi kayak kita itu bisa ngelihat, oh ini panenan berapa, hasilnya hari ini berapa, kemudian dijual dengan harga berapa, itu semua bisa dipantau di sini. Nah, bagaimana dengan sistem auto cuannya tadi, Bapak Ibu? Kan kita tahu bahwa bisnis kita ada dua pendapatan utama ya, dari kebun dan dari auto cuan. Nah, dari auto cuan ini sebetulnya setiap investor per kapling dengan bayar 25 juta itu sudah di dalamnya itu mendapatkan 3 hak usaha plus repeat order dan fasilitas iklan berbayar selama 2 bulan yang akan dikelola oleh tim manajemen. Jadi sebetulnya mesin untuk membayar kredit itu ya ini Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu ibaratnya panenan itu mungkin musimnya belum panen ya, tapi auto cuan sudah jalan. Di saat akad pertama Bapak Ibu beli ibaratnya, itu mesin kalau udah selesai selesai pembayaran langsung diaktifkan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa memantau di handphonenya. Nah, hasil komisi sponsor dari iklan selama 2 bulan, ini 2 bulan diiklanin, akan digunakan untuk biaya. Jadi kalau kita dapat sponsor, sponsor kan dapat misalnya orang join 50.000 di bisnisnya NSI kan dapat 25 untuk sponsor. Itu dikumpulin Bapak Ibu. Untuk biaya iklan bulan berikutnya, dikompon sampai bulan ke-6. Jadi iklan itu namanya iklan, nama kita di bisnis jaringan ya. Itu iklan itu adalah mesinnya. Dan di sini dari iklan itu kita membuat jaringan itu semua bisa jadi aktif Bapak Ibu. Karena ngiklan gitu ya. Investor bisa memantau secara real time, transparan, komisi yang masuk melalui akunnya. Dan hasil komisi bisa dicairkan di bulan ke-7. Jadi bulan 1 dan bulan 6 itu untuk ngompon, bulan 7 ini bisa langsung dicairkan. Dan dicairkan 50-50 ya Bapak Ibu nggih. Nah, akad tersebut adalah akad jualah atau dibayar berdasarkan hasil. Persentase bagi hasil yang auto cuan tadi, 50%-nya untuk Anda, si investor, 50%-nya kami sebagai pengelola sistem auto cuan. Bagi hasil ini berlaku setelah dipotong pembayaran cicilan kredit. Jadi kredit itu kita yang bayarkan dari sini, Bapak Ibu. Jadi tahu ya, sumber kredit pembayaran kredit dari mana? Dari sini, Bapak Ibu. Kontrak ini berlaku 10 tahun. Jadi ini kalau kontrak yang sistem 25 ini bisa dinegosiasikan ya. Mau 5 tahun, otomatis pembagian nanti akan berubah ya. Tapi ini kita berlaku 10 tahun. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan di Jawa juga kan, ibaratnya di luar Kalimantan. Kalau dipasrahkan ke kita, Bapak Ibu bisa memantau dari handphonenya, ibaratnya jangka panjang pun nggak apa-apa. Jadi sistemnya kayak plasma sawit, Bapak Ibu. Orang punya sawit, di kebun sawit, cuma dia ibaratnya hasil panen nanti untuk ngurangi kredit gitu kan kalau pas sama sawit. Kalau kita nggak sayuran Bapak Ibu. Sayur kreditnya perusahaan yang bayarin, Bapak Ibu akan dapat hasil pada bulan ke-7. Nah, gitu nggih. Nah, ini adalah skemanya ya. Jadi sistem auto cuan ini bisa menghasilkan pendapatan yang maksimal. Bapak Ibu bisa memberi kapling dengan harga yang paling murah se-Indonesia. Bayangkan, dekat Jalan Ahmad Yani cuma dapat 25 juta kan paling murah itu. Itu bisnis lo ya, bukan tanah lo ya. Tanpa resiko, karena Bapak Ibu punya lahan. Kemudian bisa pantau secara real time lewat handphone dan transparan di akun NFC Anda. Jadi inilah yang nanti untuk membayar kreditnya Bapak Ibu. Dan sebagai pendapatan tambahan. Tidak hanya fokus pada hasil kebun aja. Jadi paket 3HU plus RO total 636 dan iklan selama 2 bulan yang nanti akan dikompon 3,6 juta. Ini sudah include di harga 25 juta tadi Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan yang masuk. Ya, Assalamualaikum. Maaf terlambat. Oke, silakan Pak. Nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya juga. Monggo, monggo, monggo. Kalau ada yang pertanyaan, Bapak Ibu silakan ya ketik di kolom chat ya. Nah,
Dapatnya dari mana sih sistem auto cuan itu Bapak Ibu? Jadi NSI ini kan punya 8 proyek ya. 8 proyek salah satunya juga ada Dream IE untuk robot IE itu. Kemudian ada proyek kesehatan yang hidro. Kemudian ada kecantikan, produk kecantikan, diahros dan macam sebagainya. Ini yang banyak yang nanti akan diiklanin Bapak Ibu. Lewat jaringannya iklannya NSI. Di sini kita akan dapat dari bonus sponsor. Kan Bapak Ibu ibaratnya yang beli kapling itu kan sudah ada biaya iklan. Nah, itu yang berjalan Bapak Ibu. Kalau nanti masuk, 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 sedangkan di bisnis MLM ini kan bisnis manusia Bapak Ibu. Jadi kalau kita merekrut orang yang memang benar-benar dia fokus untuk menjalankan, otomatis itu adalah aset kita. Itu mesin kita yang dapat duit Bapak Ibu. Nah, bayangkan iklan selama 6 bulan. Berapa orang aktif di bawah kita yang nanti akan kita dapat komisi. Komisi inilah yang menjadikan pendapatan kedua selain dari kebun, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga dibantu sama Dream IE. Jadi, Dream IE ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu nggak perlu repot, nggak perlu jawabin nanti handphone saya ditanyain Pak ini nggak perlu. Ini nanti kita udah siapkan satu nomor khusus yang memang tugasnya itu untuk menanyakan berbagai macam produk NSI. Jadi ini nanti akan dihandle oleh tim ya. Bapak Ibu tinggal lihat di aplikasinya komisi saya berapa yang nyangkut dari iklan tadi Bapak Ibu. Jadi konsepnya sederhana, tapi pendapatan jadi luar biasa. Ini contohnya. Contoh kita ngiklan selama 1 bulan ya. Itu dapat 116 member loh. 116 member itu kalau RO-nya apa kalau bonus sponsornya 20.000 lah sudah 2 jutaan loh Bapak Ibu dengan potensi duplikasi member akan berjalan. Bayangkan kalau kita ngiklannya itu sampai 6 bulan. Ngeri kan? Makanya aset ini akan bergerak. Karena apa? Karena member-member kita ini belanja produk kita itu murah, Bapak Ibu. Ada yang 100-an ribu, ada yang mulai 50.000, ada surplus gratis, gitu kan? Jadi luar biasa. Dapat auto follow up. Makanya ini akan bergerak. Nah, ini contohnya. Ini investor. Misalnya Bapak Ibu seorang investor. Kemudian ada sistem auto cuan yang kita jalankan. Otomatis kita taruh di bawah kan. Bayangkan, ngiklan 6 bulan Bapak Ibu. Otomatis ini kan aktif juga. Dan bonusnya setiap titik orang yang gabung. Ini kita punya rupiah Bapak Ibu. Dapat hitungan rupiahnya. Misalnya level 1 dapat 5.000 per titik. Kan berkembang. Wong iklannya 6 bulan. Lama loh 6 bulan tuh. Ngiklan terus jaringannya akan banyak. Bayangkan kalau di dalamnya itu juga aktif, Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian ini contohnya. Ini misalnya Anda sebagai marketing misalnya. Kemudian Anda mendapatkan orang yang join investor kebun. Otomatis kita juga dapat dari sini kan. Bayangkan kalau si orang ini juga ngiklan, 6 bulan ngiklan loh. Otomatis kita ting tong loh. Komisi kita akan kenceng gitu kan. Nah, potensi ini adalah potensi yang luar biasa ini akan lebih besar daripada hasil kebun, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena ini manusia mencari manusia loh, manusia berkembang loh, sehingga pendapatan kita akan semakin besar. Nah, gitu nggih. Nah, ini bayangkan jika terjadi duplikasi sampai 15 level, ratusan juta. Bayangkan jika ibaratnya ini bisa berulang-ulang, kan kita nggak tahu, mungkin titik berapa ketemu seorang leader, ya kan? Sebelah kirinya ada leader, kita nggak tahu. Sebelah kanan di titik berapa ketemu leader, kita nggak tahu. Tapi pas leader itu berjalan, otomatis kita akan mendapatkan passive income. Dan ini bisa didapatkan tanpa Bapak Ibu berpikir atau nginput atau macam sebagainya. Ini semua serba otomatis nanti yang jalankan dari pihak perusahaan. Bapak Ibu tinggal memantau aja di komisi di handphonenya. Nah, sekarang bayangkan. Jika kita bandingkan dengan kafling kebun yang lain, ini kita lihat dari Google ya, kita search, kita cari harga berapa sih kapling-kapling di sekitaran sini misalnya. Ini di Kalimantan ya, ada juga jenis tanamannya klengkeng, anggur, durian, dan macam sebagainya. Rata-rata mereka cuma dapat luasan 100 meter. Harganya Bapak Ibu lihat, di atas 45 jutaan, ya kan? Kemudian hasil panennya rata-rata di 4 tahun ke atas. Kenapa? Karena mereka adalah tanaman kebun, tanaman tahunan. Kalau di kita, Bapak Ibu hanya membayar 25 juta rupiah
kredit nggak usah mikir, kemudian dapat luas lahan 200 meter. Bayangkan, lahan dekat Jalan Ahmad Yani loh, di area agroforestry Banua Langkar. Kemudian bulan ketujuh sudah menghasilkan pendapatan, dan pendapatannya itu lebih, ibaratnya estimasi kita itu akan nanti di 2 tahun akan lebih 25 juta Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita dua pendapatan yang kencengnya itu di auto cuan tadi Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar Bapak Ibu bergabung dengan kita itu bisa mendapatkan harga yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu bisa mempunyai aset yang terbaik Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, sekarang kita bayangkan. Kita bandingkan dengan kebun yang lain. Misalnya rata-rata 49 ke atas ya kan. Di NSI cukup bayar 25 juta aja. Karena kreditan kita yang bayar. Nanti ada tanda tangan kontraknya. Bapak Ibu nggak usah mikir kreditnya. Kemudian bisnisnya jadinya kita punya 3 bisnis ya kan. Dari harga peningkatan dari harga lahan, kemudian dari hasil kebun, kemudian dari auto cuan. Nah, kalau yang lain, kebun yang lain menunggu panen ya kan, rata-rata 4 tahun. Kalau di kita, ini panen tuh rata-rata nanti kalau udah sayuran rutin panennya itu bisa hari-hari selisih 2 hari bisa panen Bapak Ibu. Contoh metik timun, itu kan cepet ya. Nah gitu. Sistem auto cuan dibantu teknologi IE. Karena apa? Dengan iklan 6 bulan tadi, kalau kita hanya manual tanpa IE, tanpa Dream IE, kita juga keriting balesi pesan gitu kan. Tapi kalau dengan Dream IE kan Dream IE jawabin. Jadi kita tinggal closing, orang langsung diarahkan daftar closing gitu Bapak Ibu. Nah, konsep ini konsep yang sangat cerdas menurut saya. Karena dengan Dream IE ini, kemudian dengan auto cuan ini, Bapak Ibu bisa memiliki kafling produktif dengan harga yang paling murah dan nanti hasilnya bisa dari dua pendapatan sekaligus. Oke ya, kemudian kalau asetnya, kalau yang lain kebun buah, yang kita itu kebun horti. Kebun horti itu cepat panen. Karena ada yang 49, 45 hari panen kan ada. Kayak timun gitu ya, gambas, kacang panjang, itu kan cepet tuh. Jadi balik modal kita kalau di kebun lain itu sekitar 5 tahun lebih, di kita itu target 2 tahun sudah balik modal. Target Bapak Ibu. Potensi hasil kalau di kebun lain 2 sampai 3 juta per bulan, di kita bisa 100 jutaan sampai unlimit. Kenapa? Ya karena pakai kita bisnis auto cuannya tadi. Nah ini adalah contoh notifikasi. Jadi informasi mengenai komisi dan macam sebagainya nanti Bapak Ibu bisa lihat via handphone ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot memiliki kebun, ngelola kebun. Jadi bisa bisnis sambil urus anak atau rumah, bisa sambil ngantor atau rebahan, jalan-jalan bareng keluarga. Tidak perlu mikir budidaya, karena ini sudah nanti dihandle sama grupnya Pak Inis, Gapoktan Kayu Baimbe. Tidak pusing gaji karyawan, karena kita ada sistem kerjasama dengan petani. Kemudian memantau komisi bisa lewat handphone, bisnis simple dan cepat menghasilkan. Itu nggih. Nah, syarat prosedur pendaftarannya adalah fotokopi KTP KK, kopi NPWP bisa menyusul, ngisi form pendaftaran, transfer DV atau cash ke rekening perusahaan hanya di PT Berkah Sukses Teknologi. Nah, keuntungannya si marketing apa, Pak? Ada pertanyaan gitu. Keuntungan marketing tuh Pak, satu, kalau dia ngelosingin si investor senilai 25 juta, komisinya dia itu 10% atau 2,5 juta. Nah, gede kan komisi 10%. Tapi yang gede lagi itu dapat bonus level dan iklan auto cuan dari si investor. Ini contoh, ini Anda. Anda punya 3 HU, ya kan? Kemudian ada orang yang beli kafling, taruh di sisi sini Bapak Ibu. Ting, ini akan ngiklan 6 bulan, ya kan? Otomatis berkembang dia, berkembang. Strateginya biar kita dapat level komisi yang banyak. Ini misalnya setiap perkembangan 5 generasi ke dalam, Bapak Ibu cloning di sini. Ting, cloning itu cuma beli 1 HU aja. Agar apa? Agar dalam. Bayangkan member kita tuh ngiklan 6 bulan loh. Kalau kita dapat 2 investor, investor yang kedua taruh di sebelah kanan. Ting, ini juga ngiklan 6 bulan. Bapak Ibu bayangkan berapa nanti pendapatan yang akan didapatkan. Itu nggih. Karena cara ini sudah tak lakukan Bapak Ibu tahun 2019.
dan saya dapat 1 miliar pertama saya dari sistem jaringan. Itu hanya menunggu waktu sekitar 1 tahun 2 bulan. Ternyata kalau dengan cara pola ini, itu pola yang menurut saya maksimal untuk kita dapatkan. Oke, yuk punya kebun auto cuan, aset dan bisnis berkembang, Anda jalan-jalan. Hubungi sponsor Anda. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan, mari kita sambil santai saja. Oke, yang hadir malam hari ini siapa nih? Ada 16 orang, Alhamdulillah. Ada Mas Hadi. Selamat malam Mas Hadi. Ada Pak Dodi. Selamat malam Pak Dodi. Om Arif. Wih, selamat malam. Ada Pak Asep Rahmat, Pak Antasari, Pak Bagus. Wih, Pak Bagus. Pak Irawan, Pak Iwa, Pak Adi Setio, Pak Bagus Banjarbaru, Pak Aris. Wah, selamat malam. Kemudian ada Pak Ade, wah, ada Mas Yus, wah, Mas Yus, selamat malam Mas Yus. Ada Pak ini Prime Property, wah ini di properti juga ini, mantap ini bisnisnya. Kemudian ada Pak Budi Sugiarto. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, sudah berapa lama investasi ini berjalan Pak? Jadi sebenarnya kita berjalan baru 1 tahun ya. Jadi kita baru 1 tahun berjalan Bapak Ibu. Tapi kalau bertani, kita sudah mulai itu 2016. Kalau saya punya kebun di 3A, itu saya sudah punya itu 2016, Bapak Ibu. Jadi ibaratnya kebun itu sudah kita miliki lama ya, karena dulu kita pemberdayaan masyarakat di sana ya. Kita mulai masuk di desa itu tuh tahun 2011, Bapak Ibu. Kita dulu, saya di Astra Group, di perusahaan tambang, membantu beberapa petani untuk membuka akses pasar ya. Jadi melalui Koperasi Banua Prima Persada ini kita jual produk sayur-sayuran petani-petani itu ke market modern. Itu tahun 2013. Kita masuk ke kayak dulu itu Lotemat, Hypermart, terus kemudian pasar-pasar tradisional kita nyuplai di sana. Itu kita udah mulai lama Bapak Ibu. Tapi dengan sistem coupling ini itu kita mulai 1 tahun. Gitu nggih. Jadi konsep ini sebetulnya konsep yang menurut saya win-win solution Bapak Ibu. Kalau kita tidak ibaratnya hanya mengandalkan petani sekitar, perkembangan lapangan atau perkembangan jumlah kebunnya itu nggak banyak, nggak bisa cepat. Lah kita ngelola sayur, masuk hotel, masuk restoran, tapi kebunnya itu aja. Ya bingung kita nyetok ya kan. Kita dulu sempat ngirim itu 1 hari 1,5 ton sampai Banjarmasin, tapi kebun itu naik turun karena jumlah petaninya kan nggak terlalu banyak. Sehingga kita rugi di ongkos angkut Bapak Ibu. Makanya dengan sistem ini kita bisa mendapatkan produksi sayur itu bisa kontinu. Karena kita punya beberapa pasar ya. Satu, pasar Taniran, itu pasar sayur yang sampai ke Kaltim itu. Kemudian Taniran itu di Kandangan ya. Jadi sekitar 30 kilometer dari lokasi. Kemudian ada pasar Landasan Ulin, itu untuk sayur juga, untuk area Kalsel. Dan sentra Banjar ini termasuk sentra sayur, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu memiliki lahan di mana memang pasarnya itu sudah ibaratnya sudah dijamin lah. Karena tiap sore pun juga ada pedagang-pedagang yang lalu lintas Jalan Ahmad Yani, dia menuju ke Kaltim, dia menuju ke Banjar, itu masuknya ke kebun kita ya. Jadi ngambil sayuran di kita. Kemudian website belum jadi ya. Jadi websitenya kita masih lama ya di kartuland.com, tapi nanti Kartuland itu kita ganti ke Hortiland ya. Hortiland ini website memang belum jadi. Jadi istilahnya ini tuh kita membuka baru pertama kali ini kita sharekan Bapak Ibu. Karena kita baru baru hitung-hitungan dengan Pak Haji gimana investor ini punya lahan dengan harga yang paling murah gitu. Jadi konsep ini yang konsep baru kita luncurkan Bapak Ibu. Sehingga belum lama konsepnya ya. Sehingga websitenya pun juga belum kita update dengan konsep yang ini. Tetapi konsep ini itu bisa diterapkan dengan cara yang mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak usah mikir kredit. Kita kerjasama, kita yang mikirkan kreditnya dengan sistem auto cuan. Bapak Ibu bisa membeli kafling dari 59 juta, hanya 25 juta saja. Itu ya. Kemudian saya kesulitan untuk bisa menyaksikan calon investor, Pak, meyakinkan. Kalau bisa calon investor itu buat Zoom.
Atau kalau bisa memang kalau dia memang segmentasinya lain-lain ya Bapak Ibu nggih. Jadi kalau saya itu lebih seneng ke iklan kalau saya pribadi. Kenapa lebih seneng ke iklan? Karena segmennya itu kayak hukum Pareto Bapak Ibu. Saya tidak mau terlalu meyakinkan ke satu orang yang belum belum tentu serius. Itu tipe saya ya. Jadi hukum Pareto misalnya 5.000 orang nanti iklan yang satu berapa dan itu memang benar-benar diuji, teruji keberhasilannya. Jadi orang itu kalau pengen memang serius pas kena hokinya ya, pas kena orang segmennya, orang itu berani loh Bapak Ibu sampai ke Kalimantan. Padahal ini kita subsidi loh. Kita subsidi tiket, ya kan? Kita gratiskan antar jemput sampai bandara, makan, tidur. Loh, kita sudah servis Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa kita itu serius gitu. Jadi kalau ibaratnya Bapak Ibu pengen meyakinkan, bisa nanti misalnya, Pak, saya pengen lihat ke sana lah. Kalau misalnya nanti di sana, gimana Pak? Apakah bisa didampingi? Bisa. Ini ingat ya, ini hanya dengan 25 juta, Bapak Ibu sudah punya lahan, untuk kunjungan ke lapangan juga kita gratisin, tiket kita subsidi loh. Kan enak Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu bersabar. Kalau nggak bisa meyakinkan, nggak apa-apa. Kita sharingkan ke yang lain. Karena rezeki itu bukan kita yang ngatur Bapak Ibu. Kalau saya gitu ya. Saya yang penting saya berusaha. Gitu nggih. Contohnya nggih. Saya ngiklan, saya misalnya jualan. Tapi rezeki dari Allah. Buktinya apa? Yunglan itu 3 blok sold out loh Bapak Ibu. Blok 1 2 bulan sold out. Ya karena pas ketemu rezekinya Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah patah semangat. Pokok ngiklan aja, share, santai aja. Share. Kalau ketemu nanti pas orang segmennya, Bapak Ibu yang akan dicari. Karena apa? Loh, sekarang 25 juta dapat sistem kok, dapat kebun kok. Kalau ada yang lebih murah lagi, beritahu ke saya. Ini paling murah Bapak Ibu. Dan lokasinya deket amat ya nih, dalam provinsi. Nah, kapan atau berapa lama sejak membeli si pemilik kafling mulai mendapatkan cuan? Jadi cuan ini itu nanti saat Bapak Ibu membayar 25 juta, selisih 1 hari, akun auto cuannya sudah jalan. Jadi Bapak Ibu sudah melihat komisinya sudah masuk tuh. Dung, dung. Cuma kita ibaratnya sabar dulu. Sabar apa? Kita kembangkan dulu untuk iklan. Mesinnya itu iklan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kesepakatan ya misalnya, Pak, saya pengen dang segera dapat otomatis 50%-nya DVD, 50%-nya nanti untuk iklan, Pak. Boleh. Tapi kontrak kita panjang, 10 tahun ya. Panjang. Kenapa? Karena kan separohnya untuk DVD kan, separohnya untuk iklan. Tapi kalau Bapak Ibu, aku sabar sih, Pak. Dari hasil eh, bonus sponsor untuk ngiklan bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 saya ngambil bulan 7 boleh. Itu lebih gede Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu bisa mantau, hari ini saya dapat bonus sponsor berapa, ting, ting. Oh, saya bisa untuk membayar iklan berapa, ting, ting. Kayak gitu. Bayangkan ini bisa ibaratnya digunakan untuk mesin-mesin yang lain loh. Auto cuan tuh luar biasa loh. Bisa untuk kebun, bisa. Nantinya kalau pengen Bapak Ibu punya pembayar sepeda motor, bisa juga sebetulnya. Jadi konsep auto cuan ini sebetulnya konsep yang sangat luar biasa. Yang sekarang orang apa ya, pengen bayar murah, kredit nggak perlu mikir, lo kan enak Bapak Ibu. Tapi saat ini konsep kita adalah kebun. Kenapa kebun? Satu, itu aset aman. Dia nggak berpindah Bapak Ibu. Yang dua, pengelolaannya kita tahu. Karena dari petani yang memang binaan kita dari dulu. Saya kenal Gapoktan Kayu Baimba itu, membina mereka. Itu mulai 2011 Bapak Ibu. Jadi kita tahu karakter petaninya di situ, oh tokoh-tokohnya di situ, kita tahu Bapak Ibu. Sehingga ini kita berani untuk ibaratnya apa ya, menggaransi bahwa bisnis Bapak Ibu di lahan kita ini memang benar-benar ditangani oleh petani yang terbaik gitu. Kemudian apa ini pertanyaan? Ada berapa investor yang join Pak? Ajari cara terbaik untuk mencari investor. Kalau investor sudah banyak ya, kita mulai Yunglan itu 3 blok itu sudah sold out ya. Kita buka di Katukland ini kan dengan cara 25 juta itu nanti pasti akan lebih cepat juga gitu loh. Karena lebih murah.
Caranya apa? Caranya yang satu adalah informasi itu sebar informasi aja. Kalau saya begitu caranya. Mau nggak punya kafling kebun yang cuma hanya bayar separuh, nggak perlu mikir kredit. Nah, kayak gitu. Bahasa-bahasa marketing lah. Nanti update status, terus selalu ikutin grup. Kita kayak misalnya buat Zoom kayak gini, undang Zoom. Kayak gitu caranya gitu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kan nggak perlu misalnya punya investor, dapat investor. Nggak perlu Bapak Ibu harus ke sini ya. Nanti misalnya Pak Joko, investor saya mau ke sana hari ini. Siapnya kapan Pak? Apakah Pak Joko bisa dampingi? Oke, siap. Kita dampingi Bapak Ibu. Komisinya nanti ke Bapak Ibu, bukan ke kita ya. Jadi di sini kita fasilitasi gratis dari mulai kita jemput bandara, bayangkan ya, sampai ke lokasi, makan, minum, tidur di sini silahkan gratis. Loh, kalau dia beli, kita subsidi tiketnya 1,5 juta. Closing, komisinya buat Bapak Ibu. Itu otomatis jalurnya Bapak Ibu loh. Jalur sebelah kiri, sebelah kanan, dia ngiklan 6 bulan, ngiklan 6 bulan. Bayangkan usaha Bapak Ibu itu mendapatkan passive income yang nanti berlipat-lipat loh. Nggak cuma dapat 10% itu aja. Enggak. Yang gede itu jaringan levelnya itu, Bapak Ibu. Itu yang gede. Nah, gitu ya. Jadi intinya apa? Ajak gabung ke Zoom. Share keunggulan kita. Loh sekarang bayar separuh 25 juta dapat kayak gitu kok. Dan kebunnya di area yang deket dari jalan raya, Bapak Ibu. Oke, ya. Nah, kemudian sebar linknya gimana, Pak? Sebar linknya, jadi kalau Bapak Ibu sudah bergabung di NSI World, baik itu bayar 50.000, itu juga Bapak Ibu juga bergabung. Atau beli produknya di NSI, Bapak Ibu sudah bergabung. Di dashboard Bapak Ibu itu ada yang namanya Katulenk atau Yunglen. Itu yang copy paste di share Bapak Ibu. Jadi di situ sudah ada linknya. Ajak mereka untuk melihat websitenya. Nanti web akan kita edit ya, kita rubah ya. Nah, di situ itu udah nanti kecantol sama username Bapak Ibu. Kalau dia closingan atau dia tanya-tanya, arahkan ke nomor WACS ya, atau arahkan ke saya. Misalnya tanya-tanya apa, Bapak Ibu nggak bisa jawab misalnya, tanyakan ke kita. Jadi eh, kita ibaratnya akan servis lah, maintain member Bapak Ibu. Dia join, Bapak Ibu yang dapat bonus sponsornya. Bapak Ibu yang mendapatkan jaringannya. Gitu nggih. Nah, kalau ada tanya kantornya di mana? Kantornya kita ada di dua tempat, Bapak Ibu. Satu di Simpang Gusti. Jadi Bapak Ibu browsing aja kantor NSI World. Itu nanti langsung ada GPS-nya, Banjarmasin. Kemudian kantor kita kedua ada di Ruko nomor 6 Pasar Bauntung, Banjarbaru. Itu kantor kedua di situ. Atau Bapak Ibu bisa langsung ke kebun. Kita ada sekretariat, sekretariat ibaratnya di Gapoktan Kayu BMB. Itu bisa nanti ketemu Pak Imis di sana. Jadi enak Bapak Ibu. Kita mau konsultasi boleh gitu ya. Apakah investor akan memegang sertifikat hak milik? Ini tidak sertifikat Bapak Ibu. 25 juta itu SPPF. Jadi SPPF itu nanti dikeluarkan dari desa. SPPF itu dasar untuk membuat sertifikat. Jadi sertifikat itu kan dasarnya dari SPPF dulu. Dari SPPF nanti naik ke BPN untuk ke sertifikat. Di kita ini masih SPPF ya. Karena kalau sertifikat otomatis jual belinya mahal. Kemudian waktunya juga lama. Kalau SPPF kan ibaratnya dari desa, Bapak Ibu nanti misalnya balik nama atau dijual ke orang ya tinggal nambah harga 200.000 rupiah ya, itu sudah balik nama. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sertifikat ya diurus biaya sendiri, tapi kita bantu nguruskan. Gitu nggih. Karena nanti tetap sama desa yang nguruskan. Jadi ini SPPF belum sertifikat. Kalau sertifikat nggak mungkin 25 juta Bapak Ibu. Sertifikat tuh pasal 59-an nanti ibaratnya harganya tinggi. Di kita enggak. Di kita yang penting tuh Bapak Ibu punya satu aset, yang dua adalah pendapatannya, yang ketiga Bapak Ibu juga nanti mendapatkan surat legalitasnya. Kalau sampai tumpang tindih, kita garansi 100% akan kita ganti Bapak Ibu. Nggak mungkin tumpang tindih. Kenapa? Nanti ada plangnya. Bapak Ibu bisa naruh CCTV di situ. Tinggal nambah, anggap 2 juta rupiah, privat CCTV bisa. Gitu nggih. Monggo, silahkan. Ada pertanyaan lagi?
Jadi yang dipegang investor adalah SPPF-nya, itu atau girik lah. Nanti dari desa yang mengeluarkan. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Monggo, Om Arif, kalau ada pertanyaan. Pak Dodi, silahkan. Kalau ada pertanyaan, Pak. Pak Bagus, monggo, Pak Adi. Pak Yus, silahkan. Kalau ada pertanyaan, bisa saling diskusi kita. Bapak Ibu juga bisa melihat Gapoktan Kayu Baimbe itu dari Google ya. Siapa Gapoktan Kayu Baimbai? Kemudian Agroforestry Banualangkar itu ada kerjasama dengan berapa perusahaan di situ, perusahaan CSR, silakan. Karena sekarang kita media sosial itu terbuka, Bapak Ibu. Jadi kita bisa bisa melihat lewat media sosial. Dan Bapak Ibu nanti akan memang dikelola oleh benar-benar sama Gapoktan Kayu Baimbai gitu. Karena ibaratnya kan kunjungan juga kan nantinya kan di situ kan. Nah, gitu Bapak Ibu. Monggo, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, kira-kira ada yang bertanya? Monggo, silakan. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupi. Kalau nggak ada nih, jadi bisa nanti bertanya via WA saya, silahkan. Atau juga nanti bisa tanya di grup, silahkan. Ini rekaman nanti akan kita share di grup, nggih. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang. Kalau misalnya ada nanti investor yang pengen datang ke sini, janjian, silahkan kita dampingi Bapak Ibu. Sampai ibaratnya sampai dari bandara, kembali lagi ke bandara, nginep di sini juga bisa. Jadi silakan. Oke nggih, terima kasih Bapak Ibu. Karena ini sudah nggak ada pertanyaan lagi, sudah jam setengah 10 malam kalau di sini. Jadi nanti kita lanjut, bisa tanya jawab di grup atau bisa langsung menghubungi nomor WA saya langsung. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya